Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11F24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 2, yaitu mengenai penilaian capaian pembelajaran. Nah, yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam proses pembelajaran capaian mahasiswa dinilai dari beberapa komponen, yaitu partisipatif, tugas, kuis, proyek, UAS, dan UTS. Kemudian setiap komponen memiliki bobot tertentu yang mempengaruhi nilai akhir. Nilai akhir kemudian dikonversi menjadi grade sesuai aturan tertentu. Selain itu, capaian dievaluasi per sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian aturan penilaian, di mana terdapat konversi nilai akhir atau grade. Nah, di sini terdapat aturannya, di mana lebih besar sama dengan 79,5 mendapat A, lebih besar sama dengan 72 AB, lebih besar sama dengan 64,5 B, lebih besar sama dengan 57 BC, lebih besar sama dengan 49,5 C, lebih besar sama dengan 34 D, lebih besar sama dengan 0 itu E. Kemudian status capaian. Nah, dia tercapai jika nilai lebih besar sama dengan 49,5 dan tidak tercapai jika nilainya lebih kecil dari 49,5. Nah, tujuan programnya yaitu mengolah data penilaian berbagai komponen, menghitung nilai per komponen, nilai akhir, dan grade. Kemudian mengevaluasi capaian berdasarkan sub CPMK, kemudian menampilkan laporan hasil penilaian secara detail. Nah, struktur programnya yaitu yang pertama terdapat inisialisasi data, yaitu pemetaan simbol komponen ke nama lengkap, penyimpanan bobot, total soal, jumlah benar, dan status capaian. Kemudian juga terdapat input data yang berisi bobot setiap komponen, misalnya UTS 30 atau UAS-nya 40. Kemudian berisi juga jumlah soal dan jawaban benar per komponen atau subkomponen dan target capaian sub CPMK. Kemudian terdapat proses perhitungan, isinya yaitu menghitung nilai tiap komponen berdasarkan bobot, menjumlahkan nilai untuk memperoleh nilai akhir, menentukan grade sesuai aturan, dan menghitung capaian sub CPMK, yaitu total nilai versus maksimum nilai. Kemudian terdapat output, di mana di sini isinya nilai tiap komponen, nilai akhir dan grade, dan nilai capaian tiap sub CPMK berdasarkan status tercapai atau tidak tercapai. Nah, di sini juga terdapat alur program atau flow, yaitu terdapat mulai input bobot dan data soal, input sub CPMK dan pemetaan target, hitung nilai tiap komponen, hitung total nilai akhir atau tentukan grade, kemudian hitung nilai capaian tiap sub CPMK, cetak laporan hasil, dan selesai. Nah, di sini terdapat potongan kode pentingnya, yaitu yang pertama terdapat inisialisasi komponen sebagai berikut, kemudian perhitungan nilai akhir, kemudian status capaian sub CPMK, dan contoh output programnya adalah sebagai berikut. Nah, kesimpulan dari program ini adalah program ini membantu menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot komponen, kemudian hasil akhir berupa grade serta status capaian tercapai atau tidak tercapai. Kemudian program dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya menyimpan hasil dalam file, membuat antarmuka GUI, dan menambahkan fitur visualisasi nilai. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kode berikut. Nah, di sini terdapat nama komponen yang berisi menyimpan singkatan komponen penilaian, yaitu terdapat tugas, partisipatif, UTS, UAS, kemudian keaktifan dan penilaian akhirnya. Di sini juga terdapat bobot komponen, yaitu menyimpan bobot persentase setiap komponen penilaian. Kemudian juga terdapat komponen aktif, yaitu menandai apakah komponen digunakan true atau tidak false. Kemudian juga dapat data kemudian juga terdapat komponen aktif. Kemudian juga di sini terdapat total soal semua, di mana total soal semua ini berfungsi untuk menyimpan total jumlah soal tiap komponen, yaitu tugas, partisipatif, UTS, UAS, dan kuis. Kemudian total soal per komponen ini fungsinya jumlah soal tiap target capaian. Kemudian total benar per komponen yaitu jumlah jawaban benar per target capaian. Dan komponen terekam berfungsi untuk menandai apakah data soal untuk komponen sudah dicatat sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat nilai per komponen, fungsinya itu
untuk menyimpan nilai yang diperoleh tiap target capaian atau hasil hitungan benar atau total dikali bobot. Kemudian juga terdapat maks nilai komponen, yaitu menyimpan nilai maksimal yang bisa didapat dari target capaian. Nah, kemudian juga di sini terdapat total nilai akhir, yaitu untuk mentotal akumulasi nilai akhir dari semua komponen. Kemudian terdapat grade, yaitu huruf mutu atau A, B, C, D, E yang dikonversi dari total nilai akhir. Kemudian di sini juga terdapat daftar sub CPMK yang berfungsi untuk menyimpan daftar sub CPMK. Kemudian juga di sini terdapat pemetaan sub CPMK yang berfungsi untuk pemetaan antara sub CPMK ke target capaian yang mendukungnya. Nah, pada program ini juga terdapat main string yang berfungsi untuk menjalankan seluruh alur input pengolahan nilai dan hingga ke outputnya. Di sini juga terdapat hitung nilai dan double total, di mana fungsinya untuk menghitung nilai capaian berdasarkan jawaban benar atau total dikali bobot. Nah, jadi alur programnya ini secara singkat itu terdapat inisialisasi atau komponen, bobot, target capaian, sub CPMK, mapping atau sub CPMK. Kemudian terdapat input, yaitu jumlah soal dan jumlah benar per target capaian, dan perhitungannya itu antara lain hitung nilai per target capaian, hitung nilai maksimum per target capaian, dan akumulasi nilai akhir. Dan outputnya yaitu menampilkan nilai per target capaian, menampilkan nilai sub CPMK berdasarkan target yang mendukungnya, kemudian menghitung total nilai akhir, dan menentukan grade A, B, C, D, atau E, seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menterminalkannya. Nah, lalu kita masukkan inputnya, yaitu sebagai berikut. Nah, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini akhirnya kita bisa mendapatkan target capaian, yaitu terdapat hasil penilaian kuisnya, kemudian proyek partisipatif, tugas, ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan nilai akhirnya itu. Kemudian nilai capaiannya yaitu terdapat sub CPMK 1, sub CPMK 2, dan sub CPMK 3. Nah, demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.